sebagai sekretaris perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Ardiana, saya sebagai karyawan. Halo, perkenalkan nama saya Anis Kusumbadewi, saya sebagai Dewan Direksi. Teman-teman, hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi mengenai Dewan Direksi. Untuk itu, pada video kali ini akan ada 2 poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, kami akan membahas dan menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, serta wewenang bagi direksi, serta bagi bagian yang mendukung Dewan Direksi, seperti sekretaris perusahaan dan karyawan. Dan poin yang kedua, kami akan menjelaskan dan memberitahukan tentang hasil analisis kami terhadap laporan tahunan atau yang biasanya disebut dengan annual report, di mana tujuan dari kami menganalisis laporan tahunan ini adalah untuk mengetahui bagaimana struktur, pemberhentian, pembentukan dari masing-masing direksi, karyawan, dan sekretaris perusahaan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai direksi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan direksi? Jadi, direksi ini merupakan salah satu organ perusahaan yang pastinya memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Selain itu, direksi ini juga mempunyai hak nih untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu, apa saja sih yang menjadi tugas bagi Dewan Direksi? Nah, tugas-tugas direksi itu diantaranya yang pertama, direksi ini harus dapat menjalankan kepengurusan perusahaan agar sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Yang kedua, direksi ini dapat mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, direksi ini dapat mengumumkan dan membagikan dividen interim. Dan yang keempat, pastinya direksi ini dapat membuat daftar-daftar khusus bagi pemegang saham. Dalam tugas-tugas direksi yang telah saya sebutkan, ada beberapa elemen yang harus diungkapkan. Yang pertama yaitu manajemen. Nah, dalam hal ini seorang direksi itu harus dapat mengambil keputusan yang strategis untuk menentukan arah bisnis perusahaan. Selain itu, direksi juga harus dapat membuat prosedur kerja, peraturan, serta pedoman dalam bentuk piagam. Nah, piagam ini nantinya akan berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja bagi masing-masing direksi ataupun direktur. Elemen yang kedua itu ada manajemen risiko, di mana dalam hal ini seorang direksi itu harus dapat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam menilai eksposur kinerja dan dapat menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko. Elemen yang ketiga itu adalah pengendalian internal, di mana dalam hal ini seorang direksi itu harus dapat mengembangkan sistem pengendalian internal untuk menjaga aset perusahaan, serta memantau kinerja perusahaan ataupun organisasi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Elemen yang keempat itu adalah hubungan masyarakat, di mana dalam hal ini seorang direksi itu dapat menunjuk ataupun memilih yang namanya sekretaris perusahaan. Nah, sekretaris perusahaan ini nanti akan mempunyai tanggung jawab kepada direksi untuk membantu Dewan Direksi dalam menyampaikan ataupun menyajikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan elemen yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Direksi akan diungkapkan dalam laporan tahunan atau yang biasanya disebut dengan annual report, di mana untuk memberikan ataupun menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait struktur organisasi, kepemimpinan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan tersebut. Di sini saya terpilih sebagai sekretaris perusahaan. Saya dipilih oleh Dewan Direksi dan saya diberhentikan juga atas keputusan oleh Dewan Direksi. Tugas saya di sini yaitu sebagai penghubung antara direksi, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, rapat dewan komisaris, dan juga harus bekerja sama dengan direksi untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan. Sekretaris perusahaan harus menerapkan pedoman dalam laporan tahunan karena untuk membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas karyawan. Tugas karyawan dalam hubungan Dewan Direksi adalah memberikan laporan berkala tentang kinerja perusahaan.
mengimplementasikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi, dan memberikan kontribusi yang berharga dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh direksi. Karyawan juga dapat memberikan masukan, saran kepada Dewan Direksi berdasarkan pengalaman dan menjalankan tugas sehari-hari. Jadi, di sini juga ada penerapan karyawan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan. Penting karena transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola yang baik. Dengan mengungkapkan penerapan karyawan tersebut, perusahaan memberikan pemangku kepentingan tentang bagaimana perusahaan dikelola dan diatur. Transparansi ini juga membantu membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dalam laporan tahunan, bagian ikhtisar tata kelola, diketahui bahwa kehadiran Dewan Direksi dan Komisaris menunjukkan lebih dari 90%, yang mengartikan dalam pertemuan maupun rapat, keduanya turut berkontribusi dan aktif dalam pengambilan keputusan di perusahaannya, menjelaskan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai perusahaan, dan tujuan penerapan GCG di perusahaan Unilever. Dalam bagian struktur yang ditampilkan, dapat dilihat pada bagian direksi bahwa terdapat dua bagian, yaitu presiden direktur dan direktur. Seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa presiden direktur ataupun direktur ini dipilih melalui anggota direksi, yang dimana setiap anggota direksi yang memiliki keanggotaan lebih dari 2 orang harus ditunjuk salah satu sebagai direktur utama atau yang juga bisa disebut dengan presiden direktur. Direksi dalam tata kelola perusahaan sudah dijelaskan mengenai pengertian direksi itu sendiri, yang dimana direksi ini merupakan salah satu organ utama perseroan yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola arah strategis perseroan, termasuk mengelola, menggunakan, dan menjaga aset perseroan dengan cara yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan perseroan. Dijelaskan juga dan ditampilkan mengenai komposisi direksi, di mana dalam perusahaan Unilever terdapat 11 anggota direksi dan salah satu dari 11 anggota tersebut merupakan presiden direktur atau direktur utama dalam direksi. Dijelaskan juga bagi setiap anggota direksi itu mengenai tugas dan tanggung jawab direksi. Terdapat juga penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab bagi presiden direktur. Dan dapat dilihat dalam perusahaan Unilever ini, setiap anggota direksi itu mempunyai perannya masing-masing, yang dimana ada presiden direktur, direktur keuangan, direktur customer operation, direktur supply chain, dan direktur yang lainnya. Dalam tata kelola perusahaan juga disajikan mengenai piagam direksi, yang dimana piagam ini berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti oleh direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Juga dijelaskan mengenai kriteria penunjukan anggota direksi yang dibagi menjadi yang dijelaskan dalam persyaratan formal dan persyaratan penting. Dalam tata kelola perusahaan juga dijelaskan mengenai kebijakan dan pelaksanaan rapat direksi. Sebagaimana dikatakan sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 33 POJK titik 04 2014, direksi wajib mengadakan rapat setidaknya sebulan sekali dan dapat mengadakan rapat tambahan apabila diperlukan. Jika ada direktur yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat, kehadiran dapat dilakukan secara virtual melalui video atau telekonferensi. Penerapan GCG. Unilever Indonesia menerapkan GCG bukan hanya sekedar untuk mematuhi peraturan, namun menjadikannya panduan dalam menjalankan bisnis. Kami percaya komitmen ini merupakan elemen penting yang akan mendukung pencapaian tentang target bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, menjaga kepercayaan pemegang saham, serta membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan. Juga ada beberapa dasar hukum penerapan GCG. Adanya landasan hukum dan kebijakan bagi tata kelola perusahaan di Unilever di Indonesia, meliputi undang-undang, peraturan, dan pedoman. Selanjutnya, ada struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor
40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Unilever Indonesia. Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari 3 organ perseroan umum yang saling berdiri sendiri, yaitu ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pengaturan ini memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi atau pengawasan dan pengambilan keputusan dalam perseroan. Ketiga organ tersebut bertanggung jawab membangun kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik dalam perseroan, serta memimpin pelaksanaan dan pengawasan tata kelola perusahaan dengan bantuan sekretaris perusahaan dan komite di bawah Dewan Komisaris. Ada interrelasi kepatuhan terhadap pedoman. Kepatuhan terhadap pedoman merupakan suatu keharusan dalam berbisnis Unilever sebab hal ini menyangkut integritas, keadilan, akuntabilitas, dan rasa hormat terhadap kepada orang lain yang merupakan hal mendasar bagi berkelanjutan bisnis. Direksi bertanggung jawab memberikan contoh dan memastikan pedoman tersebut dipahami dan dilaksanakan setiap tingkat organisasi untuk mencapai hal tersebut. Setiap tahun, perseroan akan mengadakan program kampanye komunikasi, kegiatan sosial, dan pemantauan terhadap kepatuhan pedoman. Laporan kepatuhan ditinjau oleh Komite Audit dan Unilever Leadership Eksekutif. Nah, di sini juga ada integritas bisnis dalam karyawan. Dalam karyawan, Unilever berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang menjunjung tinggi keberagaman, inklusi, pembelajaran seumur hidup, dan kesempatan yang setara, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Kami percaya pada lingkungan kerja yang menjunjung rasa saling percaya, menghargai hak orang lain dan tanpa diskriminasi, serta mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan untuk memastikan kondisi kerja yang aman. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di semua aspek bisnisnya. Perusahaan telah menerapkan pedoman tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip GCG. Yang pertama, transparansi dalam memberikan informasi yang jelas serta relevan. Yang kedua, akuntabilitas perseroan akan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Dan tanggung jawab perseroan akan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, independensi perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya bantuan kepentingan. Yang terakhir yaitu kewajaran. Perseroan akan memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak pemangku kepentingan. Perusahaan, sekretaris perusahaan juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan GCG ini dalam kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Tahukah teman-teman dengan Bata? Bata merupakan nama brand yang sangat populer di masyarakat. Terlebih pada saat masih duduk di bangku sekolah, pastinya teman-teman tidak asing dengan produk Bata. Produk itu adalah alas kaki atau sepatu, sendal, dan yang lainnya. Kini, Bata tengah menghadapi permasalahan dan perusahaannya terancam bangkrut. Perusahaan Bata merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjualkan produk alas kaki dan memiliki nama yang baik di masyarakat. Namun, pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 30 April 2024 kemarin, perusahaan melalui direktur dan sekretaris perusahaan mengumumkan bahwa penutupan perusahaan Bata yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat terjadi demi menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang. Dilansir dari Antara, Bata merasa perlu untuk bertransformasi untuk melayani konsumen dengan lebih baik. Perusahaan tidak lagi dapat melanjutkan produksi di pabrik di Purwakarta, dan sebagai gantinya perusahaan akan menawarkan produk-produk baru yang menarik dan dirancang dan dikembangkan oleh Bata serta produsen lokal dari pabrik mitra kami di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Hatta dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis. Hatta selaku direktur dari perusahaan Bata. Namun dikatakan dalam pemberitaan oleh CNN Indonesia bahwa perusahaan Bata yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat ditutup karena telah mengalami kerugian. Kerugian ini telah dialami dari tahun 2019 pada saat pandemi COVID-19 dan berlangsung hingga tahun 2023 kemarin.
Merosotnya permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan menjadi alasan utama dari kerugian yang dialami oleh perusahaan Bata. Banyaknya permintaan konsumen saat ini yang lebih memikirkan desain untuk style dalam kehidupan sehari-hari dalam menjadi tantangan baru bagi perusahaan Bata. Hal ini karena banyak produk dengan jenis serupa yang mungkin dapat menghasilkan produk yang lebih modis dan menjadi incaran bagi masyarakat. Melihat hal tersebut, produk Bata dirasakan kurang memberikan daya tarik dari segi desain sehingga minat bagi masyarakat menjadi menurun. Namun, jika dilihat-lihat dari tahun-tahun sebelumnya, Bata sangat sukses menarik tarik masyarakat, terutama produksi sepatu sekolah yang dihasilkan yang terkenal, bagus, dan memiliki daya tahan yang awet. Namun seiring berjalannya waktu, hal ini malah dibandingkan terbalik dengan keadaan perusahaan Bata. Akibat kerugian yang dihadapi oleh perusahaan Bata, karyawan yang turut bekerja di perusahaan tersebut harus menanggung pahitnya. Hal ini dirasakan oleh lebih kurang 200 karyawan yang di PHK pada tanggal 30 April 2024. Maka dari itu, berdasarkan hal ini, direksi harus dapat mengambil keputusan strategis bukan hanya untuk saat ini, namun dapat memikirkan dampaknya di masa yang akan datang. Direksi harus dapat melihat tantangan di luar perusahaan dan mengambil tindakan antisipasi untuk menghadapi para pesaing. Keputusan yang dilakukan oleh direksi perusahaan Bata merupakan keputusan yang sangat berat, karena dengan keputusan tersebut berdampak pada para pekerja yang harus kehilangan pekerjaan mereka dan menganggur. Namun, dari sisi perusahaan, hal tersebut harus dilakukan guna untuk memulihkan kondisi perusahaan agar tidak semakin memburuk. Seluruh organ perusahaan, termasuk direksi, harus dapat menyelesaikan permasalahan kerugian dengan mengevaluasi semua produksi yang dihasilkan, sehingga dari evaluasi yang dilakukan dapat tercipta desain produk baru. Sekian pemaparan dari kami tentang analisis laporan tahunan dari materi Dewan Direksi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi yang kami jelaskan. Untuk itu, kami berharap dengan adanya video kami ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Maka dari itu, sekian, terima kasih.